Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirsa Triandani. Saya seorang mahasiswa Prodi Bahasa Arab Stambuk 2021, Fakultas Ilmu Perguruan di UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan mewawancarai seorang guru sekolah SDN 06153 Kelambir 5 tentang Pancasila. Kepada Ibu, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rawudah. Saya guru agama Islam di SD Negeri 10653 Kelambir 5 Kebun. Ada lagi yang ditanyakan tentang saya? Terima kasih, Bu. Saya juga alumni UIN Sumatera Utara, Stambuk 19 tahun 2004. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu atas kesediaan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Ya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana pendapat Ibu kedudukan Pancasila sebagai dasar-dasar negara tercantum dalam Undang-Undang 1945? Baik, terima kasih. Kalau pendapat saya tentunya Pancasila itu merupakan pedoman hidup bangsa. Karena Pancasila sebagai dasar negara terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pastinya kita tahu itu semua ya. Jadi menurut saya ya bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa tentunya menjadi landasan kehidupan kita dalam berbangsa dan negara di Indonesia ini. Oke, yang kedua saya akan memberi pertanyaan. Dan bagaimana pendapat Ibu tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kalau menurut saya nilai itu adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Nilai itu pastinya mengandung cita-cita, ya kan? Ada harapan, ada dambaan, kemudian ada keharusan. Jadi nilai-nilai itu berguna pastinya bagi kehidupan manusia. Ada nilai material. Nilai material adalah semua yang berguna bagi kehidupan jasmani atau ragawi manusia. Kemudian nilai vital. Nilai vital itu pastinya berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas. Kemudian nilai kerohanian adalah yang berguna bagi rohani manusia. Jadi rohani kita ini juga butuh nilai. Ya, nilai kerohanian itu terdiri atas nilai kebenaran, ya, bersumber daripada akal, rasio, ya kan, yang ada pada manusia. Dan tambahannya bagi kita umat Islam tentunya nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran selain akal kita pastinya, ya kan. Nah, kemudian nilai keindahan, nilai estetis, nilai kebaikan, nilai religius merupakan nilai kerohanian yang tertinggi yang paling mutlak, yaitu bersumber pada keyakinan kita kepada Allah, kepada Tuhan melalui kitab-kitab suci yang Allah turunkan. Ya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilainya itu sila pertama pastinya Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai ketuhanan itu adalah nilai yang paling penting, ya, nilai yang harus kita miliki. Bahwasanya kita harus memiliki keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu. Nah, jadi bagi saya itulah nilai Pancasila yang paling penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yang tidak boleh dan tidak boleh kita tinggalkan. Nah, kemudian yang kedua kemanusiaan, ya kan, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga sila ketiga itu Pancasila Persatuan Indonesia. Di dalamnya pastinya mengandung nilai persatuan. Jadi umat Islam maupun dengan umat lainnya tidak boleh terpecah belah. Jadi kekisuhan ataupun kalau SARA ya, memicu-micu tentang SARA ini yang belakangan terjadi di Indonesia, saya sangat berharap ya nilai-nilai itu kita kembali kepada Pancasila. Bahwasanya dalam nilai ketiga Pancasila itu adalah persatuan Indonesia, ya kan? Kita sudah tahu dari sejak dahulu Indonesia ini terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, ya kan? Jadi mari kita kembali bahwasannya Pancasila mengajak kita untuk bersatu,
ya kan, jangan ada unsur-unsur sara. Jadi tentunya lakum dinukum waliyadin itu bagimu agamamu dan bagiku agamaku udah menjadi fondasi kuat bagi umat Islam. Bahwasannya kita tidak bisa mencampur baurkan antara agama satu dengan agama lainnya. Jadi kemudian keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya kan. Jadi di dalamnya apa kandungannya? Nilai kerakyatan. Nah, jadi kita rakyat Indonesia, bagaimana pemerintah adil terhadap rakyatnya, ya kan, dan rakyatnya bagaimana mematuhi pemerintahnya, ya kan, itu penting. Kemudian sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Pastinya yang di dalamnya yang dikandung adalah nilai keadilan. Nah, nilai keadilan dalam hukum, keadilan kita dalam kehidupan bermasyarakat, bagaimana kita berkembang rasa, ya kan, bagaimana kita adil kepada keluarga, bagaimana kita adil kepada tetangga, ya kan, tidak hanya kepada pemerintah negara ini, kita sebagai individu juga harus lebih dahulu menanamkan nilai-nilai Pancasila ini di dalam diri kita, supaya kita nggak hanya bisa menuntut hak kita, tapi kita juga harus tahu tanggung jawab kita. Oke. Terima kasih kepada Ibu. Lanjut kepada pertanyaan ketiga. Sebagai seorang guru agama Islam di sekolah dasar, bagaimana menanamkan nilai-nilai Pancasila pada siswa di sekolah dasar tersebut? Nah, tentunya sama tadi ya, sebenarnya hampir saling berkaitan. Nilai-nilai dasar tadi kalau kita terapkan kepada anak didik kita, ya tetap kita harus kembali tadi nilai-nilai tadi kan ada sila pertama, sila kedua, ya kan, sampai dengan sila kelima itu utuh artinya kita berikan kepada siswa kita itu dalam pengertiannya. Kalau kita mengajarkan kepada anak-anak, yang paling utama itu nilai ketuhanan, ya kan. Yang saya maksud utuh tadi dari sila 1, sila 2, sila 3 sampai dengan sila kelima pasti harus kita ajarkan kepada anak kita. Karena anak-anak di sekolah dasar ini merupakan fondasi akar pendidikan, ya kan. Mereka harus kuat di dalamnya tentang Pancasila ini. Pertama nilai ketuhanan, ya kan. Nilai ketuhanan itu harus ada di dalam diri anak-anak. Jadi dari mulai kelas 1 kita ajarkan mereka tentang ciptaan Tuhan, bagaimana mereka meyakini adanya Allah, adanya Tuhan, ya kan. Nah, dari ciptaan-ciptaannya, mungkin kita tidak bisa menuntut mereka secara lebih luas lagi, tapi setidaknya mereka yakin Allah, siapa Tuhanmu nak? Allah, kan gitu. Mengenalkan kepada mereka tentang nilai-nilai ketuhanan, tentang tugas mereka sebagai seorang umat Islam, ataupun kalau ada nanti guru agama Kristen, mereka mengajarkan tentang pendidikan agama Kristen, kan gitu. Jadi bagaimana kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kita ajarkan mereka bagaimana bersikap terhadap teman, adil, dan guru juga menerapkannya dengan cara memberikan nilai, tidak boleh pilih kasih. Jangan hanya karena si fulan itu orang tuanya kita kenal lalu kita memberikan nilai yang bagus, kan gitu. Jadi dari situ kita juga sudah ajarkan memberikan nilai dengan adil kepada siswa. Dari sana anak-anak belajar, oh iya, aku dapat nilai seperti ini karena inilah usahaku, bukan karena kedekatan orang tuanya ataupun karena hadiah-hadiah yang mereka berikan kepada gurunya, gitu ya kan. Jadi nilai-nilai keadilan itu kita terapkan kepada anak-anak. Kemudian yang ketiga, sila Pancasila Persatuan Indonesia. Jadi nilai persatuan, bagaimana mereka yang ada di sekolah dasar, tentunya sekolah umum ya. Sekolah umum itu kan ada yang beragama Buddha, ada yang beragama Kristen, ada beragama Islam. Bagaimana nilai persatuan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak didik dengan cara tidak membeda-bedakan agama satu dengan yang lainnya, ya kan? Mereka mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Tetapi dalam beribadah mereka berbeda. Seperti saya sebagai guru agama Islam mengenalkan mereka untuk beribadah di masjid. Kebetulan alhamdulillah di sekolah kami itu ada musola. Jadi kegiatan-kegiatan sholat duha, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan kita laksanakan. Umat yang lain boleh membantu, tentu saja mereka membantu aktivitas agamanya saja, agamanya masing-masing, kan? Mereka juga kegiatan rohaninya ada misalnya gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini saya selaku guru agama memang sangat sensitif mengajarkannya kepada mereka, tapi saya yakinkan bahwasannya di dalam kehidupan sehari-hari seperti bergotong royong kita boleh berbaur, tapi tidak dalam
kehidupan beragama kita. Jadi tidak boleh mengajak agama Kristen masuk ke dalam masjid, dan tidak boleh mengajak agama Kristen, tidak boleh mengajak yang Islam ke gereja. Nah, itu saya ajarkan kepada mereka. Yang boleh kita lakukan itu dalam kehidupan sosial. Ada sila yang kelima. Ada sila yang keberapa? Kelima ya, keadilan sosial tadi kan, bagi seluruh rakyat Indonesia nilai keadilannya. Kemudian sila ketiga tadi persatuan udah. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang mengandung nilai kerakyatan. Tadi salah satunya rakyat itu bergotong royong. Itu yang saya ingat dulu ya. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang lainnya ya itu tadi kerjasama, gotong royong, ya kan. Pasti anak-anak setiap hari itu, setiap pagi mereka menyapu halaman bersama-sama. Nah, kemudian kegiatan-kegiatan apa lagi ya, kegiatan kebangsaan, upacara setiap hari Senin dilaksanakan. Tapi memang di masa pandemi ini kegiatan-kegiatan tersebut agak sedikit dikurangi, karena aktivitas sosial itu kan mengundang banyak aktivitas, kemudian mengundang banyak kerumunan yang saat ini kita harus menghindari, benar-benar menghindari kerumunan untuk tempat-tempat ramai-ramai. Jadi ya mungkin itu saja dari saya. Masih ada yang ingin bertanyakan, silakan. Oke, terima kasih Bu atas jawaban dari wawancara saya. Oke, saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.